Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga kita baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini aku akan memenuhi tugas dari mata kuliah kurikulum PAUD. Nah, sebelumnya aku akan menjelaskan tentang kurikulum tahun 1964. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Hoiraini. Saya dari jurusan Pendidikan Islam Manuk Usia Dini, PIAUD semester 3 kelas A dengan NIM 1908108018. Saya berkuliah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, daripada kita basa-basi, yuk mari kita langsung ke penjelasannya. Kurikulum 1964, Rencana Pendidikan 1964. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana 4, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Ada yang menyebut Pancawardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklarifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Nah, itu dia penjelasan dari kurikulum. Selanjutnya ada landasan pengembangan. Pada sekitar tahun 1963 telah terjadi revolusi termasuk dalam bidang pendidikan, maka disusunlah rencana pendidikan yang dimaksudkan dalam rangka pembinaan bangsa. Latar belakang dan dasar pemikiran penyusunan rencana pendidikan ini adalah agar bangsa yang merdeka dan berkepribadian memiliki sendiri suatu gambaran manusia yang diinginkan, manusia yang dicita-citakan dan bagaimana sifat-sifatnya. Dokumen rencana pendidikan ini sepenuhnya dipengaruhi oleh kurikulum sekolah dasar tahun 1964. Rencana pendidikan ini merupakan dokumen yang ditujukan kepada para petugas, kepala, dan guru sekolah dasar dan TK. Sistem yang digunakan dalam rencana pendidikan ini disebut sistem pendidikan Pancawardhana, yaitu sistem yang menekankan pada perkembangan yang harmonis dan serasi antara agama, moral, kecerdasan intelek, rasa keharuan, keterampilan, dan jasmani yang sehat dan kuat. Dengan kata lain, yang ditekankan dalam rencana pendidikan tahun 1964 ini ialah anak didik yang harus berkembang secara harmonis menjadi manusia Pancasila yang bertanggung jawab atas tercapainya 3 kerangka tujuan revolusi nasional. Nah, selanjutnya yaitu isi rencana pendidikan untuk TK tahun 1964 menekankan 3 hal, yaitu yang pertama, pengembangan dan pemupukan sifat-sifat termasuk pembentukan kebiasaan-kebiasaan sebagai manusia Pancasila. Yang kedua, memperkembangkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan anak-anak dan masyarakat di dalam usaha menciptakan masyarakat adil dan makmur. Yang ketiga, yaitu memberikan pengetahuan yang akademis dan fungsional yang memungkinkan anak-anak dapat melanjutkan pendidikannya ke sekolah-sekolah yang lebih tinggi. Nah, ketiga hal tersebut di atas pada kurikulum 1964 diperinci menjadi tujuan-tujuan khusus yang harus dicapai pada waktu dan tingkat atau kelas tertentu. Nah, selanjutnya ada 3 jenis rencana pendidikan yang masing-masing mempunyai karakteristik tertentu. Yang pertama, jenis RP yang menekankan pada mata pelajaran yang diajarkan. Mata pelajaran ini didasarkan secara kaku menurut disiplin ilmu. Ilmu bumi dipisahkan dari sejarah dan keluarga negara. Ilmu alam dipisahkan dari ilmu hewan dan ilmu tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. RP ini lebih menekankan pada
penguasaan pengetahuan daripada perkembangan anak. Teknik mengajar dan mendidik yang dilakukan guru disamaratakan dengan teknik menyampaikan ilmu pengetahuan. Yang kedua, RP untuk jenis yang kedua menekankan pada anak dan minatnya. Isi dan struktur RP ditentukan berdasarkan kebutuhan anak. Kebutuhan ini ditentukan oleh minat anak. Pendidik tidak boleh dan tidak dapat menyusun RP sebelum mengetahui minat dan apa yang dikehendaki anak. Dan yang ketiga, jenis RP yang ketiga adalah RP yang meningkatkan 3 faktor, yaitu bahan pelajaran yang diajarkan, anak didik yang berkembang, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan keperluan masyarakat yang menentukan isi bahan pelajaran dan arah kenapa anak didik harus berkembang yang selaras dengan filsafat dan dasar negara. Nah, selanjutnya ada penjelasannya nih. Menurut RP, jenis yang paling penting primer adalah faktor ketiga, karena pada akhirnya nilai-nilai yang esensial dalam masyarakat yang menentukan faktor pertama dan kedua. Penekanan RP tahun 1964 ini adalah pada faktor yang ketiga tersebut di atas. Anak diarahkan untuk berkembang menjadi manusia Pancasila yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat yang adil dan makmur. Anak-anak dibawa pada suatu masa depan di mana mereka senantiasa berusaha menciptakan masyarakat yang lebih baik. Masyarakat yang adil dan makmur. Bahan pelajaran yang berguna hanya sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan dan bukan menjadi tujuan dalam dirinya sendiri. Pendidikan kurikulum 1964 ini dikenal dengan sistem Pancawardhana. Pancawardhana ialah 5 aspek perkembangan yang meliputi perkembangan moral, nasional, internasional, dan agama. Perkembangan kecerdasan, perkembangan emosional artistik, perkembangan keterampilan, dan perkembangan jasmani. Pendidikan Pancawardhana ini membentuk manusia yang harmonis jasmani dan rohaninya. Mendidik bukan hanya untuk melatih jasmaninya saja, tetapi juga melatih kesanggupan berpikir, memperluas pengalaman, dan melatih kemauan, memelihara perasaan, dan memperkembangkan serta membentuk watak anak. Dengan kata lain, membentuk pribadi anak sebulat-bulatnya. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Pada tujuan pendidikan pada kurikulum tahun 1964 dijabarkan bahwa pendidikan di Indonesia akan membentuk manusia Pancasila yang bertanggung jawab atas tercapainya tujuan revolusi nasional sebagaimana sudah digariskan oleh pemimpin besar revolusi Bung Karno. Dan sebagai dampak dari hal tersebut, maka untuk pendidikan TK maksud dan tujuannya diarahkan kepada mendidik dan membentuk kebiasaan sesuai dengan sifat-sifat manusia sosialis Indonesia. Melalui tujuan tersebut, sifat yang terutama harus dikembangkan meliputi gotong royong, susila dan budi luhur, menghormati hak orang lain, kesopanan, hidup sehat, mengembangkan daya cipta, fantasi, keberanian berbicara, mengenal dan taat kepada peraturan yang berlaku, disiplin, menghargai waktu, hidup hemat, sederhana, dan jujur. Jika dilihat dari tujuan TK yang diharapkan pada kurikulum ini, maka penekanannya adalah pada kesiapan mental anak, pemupukan budi pekerti yang luhur, dan memperluas pengalaman, pembentukan kebiasaan, dan kecekatan yang diperlukan untuk anak dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, selanjutnya ada program kegiatan. Seperti dipaparkan di atas, maka pada kurikulum dengan sistem Pancawardhana adalah 5 aspek perkembangan. Kelima aspek tersebut merupakan program yang saling mengisi sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang pertama, yaitu perkembangan moral, nasional, internasional, dan agama. Perkembangan ini dimaksudkan untuk memberikan kesanggupan pada anak sebagai makhluk Tuhan, sebagai manusia anggota masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Pada perkembangan moral nasional, anak dibimbing untuk mencintai tanah air dan bangsanya. Yang kedua, perkembangan kecerdasan. Melalui aspek perkembangan kecerdasan ini diharapkan anak-anak menjadi manusia yang cerdas, yang sanggup memecahkan persoalan hidup sehari-hari, memahami tugas dan kewajibannya baik terhadap sesama manusia,
masyarakat dan bangsa, dan melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu perkembangan emosional artistik. Perkembangan ini dimaksudkan untuk mengembangkan perasaan anak sehingga anak-anak dapat memiliki keindahan lahir dan batin, serta anak dapat belajar membedakan antara yang indah dan kurang indah, yang baik dan kurang baik. Nah, yang keempat, perkembangan keterampilan tangan. Perkembangan keterampilan pada dasarnya adalah mengembangkan motorik halus anak. Perkembangan keterampilan merupakan hasil olahan tangan anak sendiri dalam membuat suatu karya sehingga memupuk kecekatan tangan anak. Anak dibiasakan mengolah pengalamannya dengan membuat suatu karya, sehingga perkembangan pula nilai-nilai ketelitian, kerajinan dan ketekunan. Rasa tanggung jawab dan mengembangkan rasa keindahan dan daya fantasi melalui kegiatan ini kecerdasan anak pun berkembang. Yang terakhir, yaitu ada perkembangan jasmani. Pemeliharaan jasmani adalah termasuk tugas orang tua anak. Di TK, pengembangan ini meliputi usaha-usaha untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan anak, serta untuk memperkenalkan dan menanamkan pengertian tentang pengaruh makanan dan pakaian kepada anak melalui kehidupan sehari-hari, serta mengawasi pakaian anak untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan bersih. Nah, itu dia penjelasan dari 5 aspek Pancawardhana. Selanjutnya ada penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, sistem penyajian. Pada tujuan kurikulum 1964, menitik beratkan pada pembentukan manusia Pancasila dan dapat mengembangkan berbagai sifat seperti kekeluargaan, gotong royong, dan lain sebagainya. Fungsi penyelenggaraan pendidikan di Taman Kanak-kanak adalah sebagai alat untuk menyusun masyarakat sosial Indonesia, di mana setiap anak dapat mengembangkan bakatnya agar hasilnya dapat disumbangkan kembali untuk kebahagiaan masyarakat. Sehubung dengan hal tersebut, maka dalam penyelenggaraan pendidikan perlu memperhatikan bahwa belajar pada anak dengan melakukan permainan-permainan. Oleh karena itu, tidak mungkin disediakan daftar mainan yang sama yang dapat digunakan anak untuk setiap minggunya. Yang kedua, yaitu ada bentuk pengelompokan dan lama pendidikan. Bentuk pengelompokan anak menurut kurikulum 1964 dibagi menurut umur, yaitu kelas TK bagi anak yang berumur kurang dari 5 tahun, dan B, kelas persiapan bagi anak yang lebih dari 5 tahun. Pada masa peralihan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu dan contoh agar memudahkan guru melaksanakan kurikulum ini. Salah satu contoh yang disiapkan pada masa peralihan adalah daftar kesibukan yang terpimpin, yang disusun secara harian dan digunakan untuk setiap pengelompokan anak, yaitu pada kelas persiapan, kelas taman kanak-kanak A dan B. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu perencanaan kegiatan sebagai persiapan guru untuk melaksanakan kegiatan di TK. Maka perlu disiapkan terlebih dahulu perencanaan kegiatannya. Untuk kurikulum 1964, perencanaan tersebut disebut perencanaan permainan sehari-hari. Rencana harian yang disusun guru ditulis di papan tulis dan setiap hari diganti. Contoh, rencana harian pada kurikulum 1964 adalah perencanaan yang disiapkan guru ini bersifat luas dan kegiatannya juga fleksibel, sehingga kegiatan dapat dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Nah, ini dia penjelasan dari kurikulum tahun 1964. Nah, bagaimana nih teman-teman semua? Apakah sudah jelas penjelasan dari saya tentang kurikulum 1964? Jika cukup jelas, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.